uang pribadi. Jadi hasil uang jajan saya simpan. Pernah ikut arisan, ya kalau naik langsung. Arisan juga? Iya, arisan. SD kan arisan? Jadi kan tidak pernah ranking 1, ranking 2 juga nggak pernah, ranking 3 nggak pernah. Karena pernah tinggal kelas, waktu kelas 5 SD, saya baru ketemu tuh. Kalau Anda sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, itu udah semakin mudah. Ya, karena kita udah pede pakai bahasa Inggris. Pas pakai bahasa Indonesia pasti udah lebih gampang, ya kan? Ayah saya itu dari kejauhan di stadion itu, duduk di tribun, langsung manggil, "Wandi, sini, bola mina, bawa mi bolamu." Dia mau lagi main bola, kamu ndak punya bakat. Nah, saya dijatuhkan mental saat itu. Jadi saya nggak. Lagi asik latihan loh. Jadi teman saya juga pun langsung kaget, kenapa pulang? Mestinya selesai. Nanti selesai aja. Baru ditanya bahwa ini langsung ini langsung. Walaupun katanya ayah saya bahwa kamu punya kemampuan di kaki bagus, tapi di sundulan nggak bagus. Nah, sampai kuliah itu saya juara. Ngalahin yang juara bertahan 7 tahun berturut-turut, ada mahasiswa sampai 7 tahun di kampus. Saya juara, kalahin ya di final. Nah, tapi saya pun tidak melanjutkan untuk ke sana. Tanpa sengaja dilombakan hafal mufradat. Mufradat itu kosakata bahasa Arab. Juara? Iya. Juara berapa? Juara 1. Wis. Nah, waktu saya itu baru tahu. Sebenarnya itu tidak sengaja kan. Misalnya artis-artis lain, banyak orang sudah sampai di puncak bunuh diri. Kenapa? Dia lompat dari puncak. Harusnya turun aja lagi gitu ya, baru mendaki lagi lah. Seperti salah satu contohnya, ada titik jenuh setiap passion. Serius, passion apapun itu ada titik jenuhnya. Nah, makanya kenapa disclaimer dulu ya, sebelum nonton penuh, saya mau beritahu kepada teman-teman bahwa inilah cara kami untuk bisa lebih saling mengerti dan memahami, plus serta lebih tahu tentang sejarah di masa kecil maupun di masa sekolah. Karena kami itu nggak pacaran sebelum menikah. Itu salah satu kesyukuran saya dan kesyukuran istri saya, karena kami menikah dengan cara ta'aruf, diperkenalkan dan kami cari tahu, tapi nggak terlalu dalam, dan akhirnya kami bisa saling mengenal dengan cara seperti ini. Semoga menginspirasi, simak sampai penuh. Oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya ini adalah 3 profesi. 3 profesi? Nah, apa itu? pengusaha, penulis, pembicara. Oke. Kenapa memilih 3 profesi ini, bukan yang lain? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih 3 profesi ini bukan tanpa riset. Jadi ini semua sebenarnya by riset. Riset untuk pribadi, riset untuk banyak orang. Apa kebutuhan diri, passion, atau kebutuhan orang lain yang mudah untuk diterima oleh banyak orang. Dan ternyata manfaat dari 3 profesi ini memang sangat luar biasa ya. Pertama, saya kenapa memilih menjadi pengusaha? Itu dulu, saya jawab satu-satu. Pertama, saya ingat betul waktu SD itu, sebenarnya waktu kecil itu orang tua saya, terutama ibu mama, itu membawa saya ke pasar rutin hanya untuk menemani saat ibu atau mama ini berjualan. Jadi mama menjual. menemani jualan. Jadi kayak terbentuk kebiasaan jualan di pasar. Nah, itu awalnya. Jadi baik karakter, karena sering-sering melihat, kita sebagai anak tentu akan terciprat juga ya bagaimana karakter orang tua itu sendiri. Nah, itu dulu. Nah, terus SD saya pun akhirnya mulai jualan tuh. Jualan kerupuk, jualan permen. Kelas berapa itu? Kelas 4 SD. Saya mulai modali itu dengan modal waktu itu sekitar Rp10.000 kayaknya.
saya tabung-tabung. Uang pribadi atau? Uang pribadi, jadi hasil uang jajan saya simpan. Pernah ikut arisan, ya kalau naik langsung. Arisan juga? Iya, arisan. SD kan arisan? Jadi Saya SMP baru ikut arisan. betul. Baru tahu yang namanya arisan. Oke, lanjut. Jadi ketika sudah mulai bisnis begitu, nah kelas 5 SD ada yang menarik. Menariknya adalah saya lebih ketemu passion di dunia edukasi. Jadi saya karena kan tidak pernah ranking 1, ranking 2 juga nggak pernah, ranking 3 nggak pernah. Karena pernah tinggal kelas waktu kelas 5 SD, saya baru ketemu tuh. Kalau mau lebih lanjut tentang saya pernah tinggal kelas, itu ada di buku Rezeki Otakiri. Nah ya, jadi pada saat tinggal kelas, nah tentu saya udah repetisi pengulangan dengan pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapatkan. Dapat ranking 3. Nah terus pas catur wulan kedua, kan itu kan masih sistem catur wulan. Kalau sekarang kan sistem semester. Nah catur wulan kedua itu ada kursus bahasa Inggris datang ke sekolah. Saya ingat banget tuh guru saya. Dan guru saya ini ngajar SMP dan dia ngajar di SD kami. Saya ikut dan saya ketemu passion saya dan saya dapat juara 2 di tempat kursus. Nah pas juga tuh saya ranking 2 di catur wulan kedua. Ya akhirnya dapat ranking terus seperti itulah. Sampai SMP saya mulai melatih bahasa Inggris saya, lebih sering tampil, lebih percaya diri. Saya tahu betul bahwa ternyata passion saya memang di dunia speaking. Nah kalau mau ini tips juga nih. Kalau Anda sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, itu udah semakin mudah. Ya, karena kita udah pede pakai bahasa Inggris. Pas pakai bahasa Indonesia pasti udah lebih gampang ya kan? Because we are confident in English speaking. So when you speak Indonesian, ya tentu saja kita lebih confident. Itu jadi pembicara. Jadi awalnya dari SMP saya sering ikut lomba pidato, juara, terus juara. SMA lomba lagi, juara lagi. Nah sampailah akhirnya itu menjadi kebiasaan. Dan pernah ngajar juga, kebiasaan untuk tampil di depan kelas dan ngajar juga bahasa Inggris. Saya meneruskan kebiasaan belajar, akhirnya ngajar. Itu. Nah, jadi pembicara. Nah, terus lalu kenapa menjadi penulis? Nah, ini menulisnya nih unik juga. Waktu SMA mulai nulis KTI, karya tulis ilmiah. Masuk SMA dan karya tulis ilmiah saya ini disukai, alhamdulillah. Lalu ternyata kuliah saya ikut lagi tuh KTI pelatihannya, nulis lagi. Sampailah akhirnya saya nulis blog saya di tahun 2009. Saya mulai bikin wanditata.blogspot.com. Itu saya cek lagi sampai sekarang itu sudah 2 juta pembacanya, sudah 2 juta kali dibaca sampai sekarang dari sejak 2009. Dan ternyata tulisan saya yang bahasa Inggris itu paling viral dibaca di Rusia sama di Eropa. Jadi 2009. Tapi pernah kan ada yang apa tuh? Yang buat apa sih penelitian kalau nggak salah? Yang buku The Miracle of You. Ya. Pernah kan? Ya. Nah, itu nggak penelitian atau skripsi atau apa sih? Kalau The Miracle of You kan buku. Jadi 2012 saya waktu itu. Enggak, maksudnya ada orang yang buat yang bikin apa yang ambil tulisan The Miracle of You itu untuk penelitian dia. Pernah itu dia jadikan skripsi. Alhamdulillah. Nah, ini berlanjut nih, ini berlanjut. Jadi awalnya 2009 kan saya nulis blog. Itu ada hubungannya nanti ke sana. Nah, saat itulah saya makin rajin nulis terus sampai 2012 itu saya punya sepupu 2 kali kalau tidak salah, 3 kali lah. Saya lupa ingat. Yang jelasnya dia namanya Dea dan kebetulan dia sekarang sudah jadi dokter, udah nikah juga. Dan
om saya ini penerbit buku dan penulis. Dia sudah nulis waktu itu sejak 2012 saja itu sudah lebih dari 300 buku. Dia nulis tuh. Banyak banget. Dan dia ternyata udah nulis buku ketika SMP. Saya yang udah kuliah tidak pernah nulis. Belum pernah Sama sekali. Padahal itu sudah menjadi passion dan kegemaran saya dan sudah jadi hobi kan nulis, ngeblog gitu. Saya pun langsung tancap bikin buku hanya dalam 3 bulan. Dan saya langsung minta diterbitkan sama om juga. Saya modali. Ya modalnya waktu itu lumayan, berdarah-darah juga untuk ngumpulin. Tapi terbit dan alhamdulillah laku dan totalnya sampai saya tahu itu bestseller lebih dari belasan ribu buku. Masya Allah. Ya belasan ribu eksemplar lah bahasanya. Nah itu. Nah kenapa nulis? Alasannya bukan karena sekedar ikut-ikutan, tapi karena ada manfaat yang besar, ada pahala jariah di sana. Kalau jadi pengusaha kita membuka lapangan kerja, lapangan bisnis buat banyak orang supaya punya nafkah lebih. Yang ketiga, kenapa jadi pembicara? Itu karena dakwah. Karena kita harus bersuara supaya bisa menyampaikan. Karena di video-video baik itu TikTok apapun itu ya, itu kan rata-rata tampil sekarang lewat digital. Nah, sekarang ternyata dengan kemampuan bersuara, saya tidak perlu menampilkan wajah saja. Itu reel saya, short saya, coba dicek di YouTube ini. Itu saya berada di belakang layar. Dengan suara saja ternyata saya punya konten itu sampai ratusan ribu yang nonton, viral. Di Instagram, di Shorts, di TikTok. Itu ternyata tanpa menampilkan wajah. Jadi speaking. Jadi kemampuan dalam berbicara ini tidak melulu hanya di depan umum, di depan orang, tapi juga bisa di belakang layar wajah kita. Nah, itu dia alasannya. 3 profesi ini kenapa saya menjalani. Oke? Dari ketiga profesi ini memang bukan hanya sekedar profesi, tapi memang ada passion di dalamnya. Ada passion. Ada passion dan tahu sendiri kan kalau passion itu memang sulit dihilangkan, memang betul-betul kegemaran kita, hobi, kesukaan. Nah, semua jadi saya juga masih bingung apa passionku. Oke. Kasih dong tips bagaimana cara mengenali passion kita. Oke. Jati diri passion kita itu apa, bakat kita apa. Mungkin bisa 3 poin lah. Pertama, apa yang paling sering menyita waktu kita untuk melakukannya? Oh iya. Terus apa yang senang kita lakukan? Dan itu walaupun gak dibayar, kita mau melakukannya. Anda ikhlas aja, nothing to lose. Ya nggak apa-apa orang nggak bayar. Contoh, saya ketika awal-awal jadi pembicara ya nggak langsung dibayar, ya gratis dong, nggak apa-apa. Tapi meningkatkan jam terbang dan semakin saya latih terus menerus, akhirnya mulai tuh ada yang suka dan akhirnya bikin kontrak, bayar per sesi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dan itu berlangsung. Dan ada juga kadang saya bikin kegiatan yang gratis, tergantung ya. Kalau sosial ya kita gratisin, tapi kalau misalnya pesertanya sudah dibebani bayar tiket gitu, atau dia perusahaan lalu dia mau minta gratis, ya nggak mau dong. Ini kan sudah beda akad gitu. Dari situ awalnya. Selain kita sudah mengetahui apa yang menghabiskan waktu kita, nah terus apa yang membuat orang itu melihat kita itu ahli di dalamnya. Jadi lihat dari penilaian orang. Kita ini misalnya, contoh, saya langsung studi kasusnya Momi nih. Momi itu penghafal Quran dan bisa mengajarkan keilmuan tersebut. Nah, sebenarnya passionnya itu di dunia ngajar. Nah, metode-metode itu harus dikembangkan karena banyak metode dalam mengajar Quran, mengajar bahasa Arab atau apapun itu dah. Nah, kalau orang melihat kita itu ahli di situ dan senang dengan postingan kita membahas tentang Quran, membahas tentang macam-macam dengan hal yang kita senangi, dan orang melihat kita itu expert di dalamnya, berarti itu tuh
Itu passion yang sebenarnya kita harus gali. Kalau semakin kita menggali itu dan semakin banyak orang yang suka, berarti disitulah sebenarnya letak kita untuk mendalaminya. Jangan terlalu banyak observasi. Boleh mengobservasi, tapi bukan lagi waktunya saat ini. Waktu kita kecil seharusnya observasinya. Apa yang berulang waktu masa kecil. Waktu kecil misalnya sering baca Quran, sering bisnis, sering nulis. Dari situ seharusnya kita sudah lihat, oh masa kecil saya yang berulang dan sampai sekarang kita lakukan. Bisa saja itulah yang Allah gariskan buat kita untuk menjalani takdir. Gitu. Nah, apa yang terbayang nih? Apa yang terbayang? Apa? Nah, bisa ditonjolkan, jadi bisa dibuat skala prioritas. Kalau saya dulu sebenarnya banyak. Saya pernah dulu didukung untuk jadi atlet, ya kan? Saya pernah juara juga tenis meja. Pernah juga suka main bola, main sepak bola. Tapi saya kurungkan niat saya untuk jadi pemain bola karena orang tua saya bilang, kamu nggak bakat nak, soalnya sundulamu nggak bagus. Jadi waktu itu saya lagi latihan, orang tua saya, ayah saya itu dari kejauhan di stadion itu duduk di tribun, langsung manggil, Wandi, sini, bola mina, bawa mi bolamu, dia mau lagi main bola, kamu ndak punya bakat. Nah, saya dijatuhkan mental saat itu. Jadi saya nggak. Lagi asik latihan loh. Jadi teman saya juga pun langsung kaget, kenapa pulang? Mestinya selesai. Nanti selesai aja. Baru ditanya bahwa ini langsung ini langsung. Walaupun katanya ayah saya bahwa kamu punya kemampuan di kaki bagus, tapi di sundulan nggak bagus. Nah, tapi ketika saya main tenis meja bagus, sering juara. Tapi itu lagi kita harus memilih. Mungkin itu menjadi cuma sekedar hobi biasa, tapi bukan menjadi untuk profesi. Terus mungkin olahraga itu adalah cara kita untuk menyehatkan fisik saja. Nah, jadi cari ini juga ya, cari kegiatan juga. Cari kegiatan, contoh diundang teman, main futsal, main bola, main soccer. Kita nggak keki kalau ikut main bola. Ketika ketemu dengan meja, tenis meja gitu ya. Bisa main lah. Bisa main, enak. Bola. Sampai kuliah itu saya juara. Ngalahin yang juara bertahan 7 tahun berturut-turut, ada mahasiswa sampai 7 tahun di kampus. Saya juara, kalahin ya di final. Nah, tapi saya pun tidak melanjutkan untuk ke sana. Jadi kita mungkin akan banyak banget tuh observasi, banyak yang sebenarnya passion kita, banyak hobi kita, banyak keunggulan kita. Tapi kita harus kembali lagi bahwa kita harus memilih. Kita harus memilih karena life is a choice. Jadi hidup itu sebuah pilihan ya, dimana kalau semakin banyak pilihan semakin tidak fokus kita. Walaupun akhirnya saya memilih 3, tapi itu sinkron semua. Sinkron, jadi pembicara, jadi penulis. Ketika berbicara tentang tulisan kita. Terus kenapa berbisnis ya, karena bisnis itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Jadi saya memilih itu saja. Nah, 3 maksimal itu yang saya jadikan prioritas. Sekarang Momi, apa yang terbayang? Oh, hampir sama sih. Kayak tadi kan bilangnya dari kecil sering baca Al-Quran. Memang saya memang suka di situ. Dari kecil ikut lomba hafal Quran, ikut lomba yang Korea itu. Korea. Ikut lomba itu hafal Quran, terus pokoknya lomba-lomba yang agama lah begitu. Oke. Nah, itu salah satunya. Terus saya juga kalau waktu di sekolah itu pernah tanpa sengaja dilombakan hafal mufradat. Mufradat itu kosakata bahasa Arab. Juara? Iya. Juara berapa? Juara 1. Wis. Nah, waktu saya itu baru tahu. Sebenarnya itu tidak sengaja kan, memang kita kalau belajar bahasa Arab waktu di Sanawiyah itu, sebelum kita mulai pelajaran kita disuruh hafal dulu mufradatnya. Nah, kalau udah hafal disuruh naik lah satu persatu. Asik. Disuruh naik. Nah, setelah semua murid selesai, tiba-tiba dipanggil 3 orang, 3 orang sama ustazahnya tuh, guru, ustazah atau guru. Kita manggilnya ustazah dulu. Dipanggil 3 orang termasuk saya. Langsung tuh dadakan. Dan coba ulangi hafalan yang tadi serentak ya, 1, 2, 3. Nah, di situ gugur 1. Nah, akhirnya sisa 2 orang, saya di situ saya baru sadar, oh ini dilombakan. Kita tadi kenapa? Karena ustaznya tidak bilang-bilang kalau yang ini lombakan, disuruh saja langsung. Nah, situ baru sadar. Ternyata juara ya. Nah, akhirnya juara 1 di situ. Pernah juga waktu saya masuk pesantren.
Tiba-tiba juara 1 juga, dia dapat hadiah buku. Di situ memang memorinya memang banyak. Kalau soal hafalan memang saya dari dulu suka sekali. Okay. Apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran, bahasa Arab, hadis, itu memang saya suka di situ, tidak pernah bosan kalau di situ. Beda dengan belajar matematika, IPA atau yang lain itu cepat sekali saya bosan. Kalau bahasa Arab, agama yang berkaitan dengan agama dan Al-Quran itu saya pasti tidak pernah bosan. Saya suka sekali. Nah, terus apa kira-kira prioritas kedua setelah itu? Nah, prioritas kedua apa ya? Apa yang bisa terlihat? Apa yang terbayang unggul? itu saya memang suka nulis, tapi sukanya tulis diary. Gitu. Jadi memang dari SD saya punya diary. Saya sudah tidak tahu berapa puluh diary saya, karena sudah ada yang hilang. Dari SD di situ. Jadi saya tidak pernah berhenti tulis diary. By the way, teman-teman, kalau ada yang kemiripan mirip nih, ada miripnya nih. Ada tuh namanya Mbak Resti. Dia tuh nulis setiap dia ikut sebuah kajian, dia membuat summary-nya. Summary itu kayak kesimpulan. Ya. Jadi dia tuh kayak poin-poin yang aha moment. Dan itu bagus banget. Baru dia foto. Ketika dia foto, dia posting di Instagram jadi carousel. Carousel itu yang gambar bersusun ya kan? Gambar 1 2 di slide ke kanan kita. Itu ternyata banyak yang follow. Banyak yang suka dengan tulisan tangannya loh. Ini tulisan tangan. Tulisan tangan, oke. Baru dia ini contohnya nih. Coba deh. Ini saya coba carikan ya. Nah. Nah, itu dia. Nah, ternyata ini membuat dia terkenal. Karena tulisan summary-nya. Jadi cara dia menyimpulkan, cara dia mendapat aha moment atau saripati dari ilmu para ustadz atau pembicara atau motivator atau siapapun deh yang dia ikuti. Yang penting kalau dia belajar. Saat dia belajar gitu, baru dia share. Akhirnya menjadi manfaat buat orang lain. Jadi selain untuk dirinya, mungkin dia nulis diary kayak gitu. Awalnya mungkin suka, dan ternyata dia bisa menjadikan itu jadi ladang pahala dan jadi ladang bisnis. Kenapa? Karena banyak yang suka dengan cara dia membuat summary seperti itu. Nah ini contoh nih. Ada lagi prioritas setelah itu? Apa yang unggul? Satu lagi. Supaya jadi 3. Kan saya ditanya 3. Sama sih, jualan. Oke. Karena pernah jualan juga di SD. Dari SD, SMP, SMA selalu jualan. Nah, kalau nggak jualan sendiri, ikut jualan di toko om sama tante. Oke. Good. Berarti ada kesamaan di antara kita nih, Momi. Iya, betul sekali. Sama-sama suka bahasa. Nah, seperti tadi olahraga, saya juga suka olahraga. Dulu cita-cita saya mau jadi atlet bulu tangkis. Tapi karena pertama nggak direstui, kedua nggak ada duit ya untuk masuk akademi seperti itu, nggak jadi. Akhirnya saya di sekolah itu terbuka untuk semua siswa latihan tenis meja. Masa? Ya. Dia suka main tenis meja juga? Jadi sebenarnya saya nggak suka. Apa itu tenis meja, bola kecil begitu. Jadi saya nggak suka ya. Saya tuh paling suka bulu tangkis lah. Bulu tangkis paling saya suka badminton. Tapi karena teman saya bilang coba aja daripada tidak ada olahraga yang digeluti ekskul gitu kan. Ya sudah. Akhirnya saya coba, tapi kok asik ya lama-lama. Apalagi gurunya juga. Pernah juara enggak? Pernah, waktu porseni. Itu tunggal atau tunggal. Oke, tunggal serius, juara 1. Tapi enggak, bukan tingkat hanya porseni di sekolah saja. Porseni ya, oke. Karena waktu itu memang sering latihan, jadi guru saya bilang coba ikut porseni gitu. Nanti saya kalah atau enggak, ikut aja. Akhirnya teman saya yang tahun lalu itu juara 1 ya porseni itu saya kalahkan. Jadi kita bermainnya antar kelas gitu. Itu kalah yang juara 1 itu. Yang juara bertahan pernah. Padahal dia yang ajak saya. Oke. Dia kan sudah lebih dulu ikut itu ekskul latihan tenis meja. Bahkan sudah tahun lalu itu sudah ikut lomba. Dia ngajak saya waktu itu. Akhirnya pas tahun itu saya latihan ternyata sudah masuk porseni. Ya sudah, saya akhirnya mendaftar juga ikut lomba. Nah, ternyata dia kalah. Dia yang terakhir saya lawan. Oke. Dari sekian banyak siswa.
Berarti disitulah pentingnya kita melihat keunggulan diri dengan menjalani dulu. Makanya anak-anak kita ya, Anda sebagai saat ini misalnya sudah jadi parents, Anda punya anak, Anda lihat tuh, observasi setiap apa yang bisa dilakukan oleh anak kita. Nah ini juga berlaku untuk Hulwa, Hania, Hazin sama Haki. Kalau kita sudah sejak dini mengetahui passion dan kebiasaannya, itu nanti bisa kita dukung ya sesuai dengan potensi terbaiknya. Jadi semua potensi itu bagus. Nah tinggal bagaimana dia harus memilih supaya tidak terlalu multitasking. Boleh multitasking, tetapi jangan banyak. Iya, nanti pusing, orang bingung ini profesinya apa. Karena kita tetap harus bisa punya spesialisasi. Walaupun era saat ini ada istilah expert generalis. Istilah expert generalis ini kita expert generalis. Iya, expert generalis ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja jadi expert generalis, tapi itu kalau Anda sudah fokus dengan spesialisasi Anda. Jadi nantilah waktunya itu orang akan tahu Anda punya generalisasi. Maksudnya ketika expert dulu. Maksudnya ada beberapa profesi ini yang sudah expert, baru kita bisa beralih ke boleh nanti boleh. Jadi kalau udah waktunya, contoh kayak Deddy Corbuzier, dia dari dulu kan sulap ya, mentalis lama tuh, jadi mentalis lama banget tuh, puluhan tahun kan ya, betul. Dan sudah dikenal. Ketika terkenal dan dia banting setir, ya tetap terkenal ya. Nah tapi kalau Anda belum terkenal, belum juga sukses, baru Anda gonta-ganti, ya sayang. Jadi sayangi waktu Anda ya. Jadi pastikan sukses dulu lah. Jadi pastikan ada dulu yang menonjol dan terlihat hasilnya, dan wow, barulah Anda boleh beralih profesi lain ya. Begitu. Jadi sampai Deddy Corbuzier bilang, jadi main sulap itu sudah jadi hobi. Jadi kalau dia tampil, dia nggak mau dibayar. Kan dulu sudah jadi profesi, dibayar. Iya, betul. Nah jadi dia tampil apa adanya ya. Jadi tidak ada yang protes kalau misalnya kurang latihan atau bagaimana. Yang jelasnya dia ini sudah memilih profesi lain karena sudah sukses. Dia sudah meninggalkan jejak sejarah di situ. Karena dia bilang, saya sudah sampai di puncak, sudah menjadi the best mentalist waktu 2017 ya kan, dia bilang begitu. Apalagi setelah itu? Karena sudah sampai di puncak. Kalau sudah sampai di puncak, yang kita lakukan turun lagi. Jadi apa yang dilakukan? Cari gunung yang lain. Karena sudah sampai. Kebanyakan orang kalau sudah terkenal sukses seperti, mohon maaf, ini yang miris sebenarnya dari kehidupan banyak artis-artis atau seleb-seleb di luar negeri. Misal Michael Jackson. Michael Jackson. Ketika sudah terkenal tenar gitu, dia sudah mencapai puncak, dia malah tidak bisa tenang hidupnya. Ya, karena dia tidak mencoba hal baru. Ya kan, dia tidak mencoba hal baru. Bahkan dia pernah itu menyewa satu bangunan, satu mall supaya dikosongkan hanya untuk dia bisa belanja secara normal, karena dia nggak punya kehidupan lagi. Katanya kalau dia sudah belanja begitu diborongi, pengen minta foto semua, pengen minta tanda tangan, dia nggak ada kesempatan untuk menjadi orang normal. Maka dia mestinya mengumumkan bahwa saya berhenti jadi penyanyi ya, terus dia baru coba hal baru. Nah itu yang dia lakukan. Dan juga misalnya artis-artis lain, banyak orang yang sudah sampai di puncak bunuh diri. Kenapa? Dia lompat dari puncak. Harusnya turun aja lagi gitu ya, baru mendaki lagi lah. Seperti salah satu contohnya ada stand up comedian. Dia sudah terkenal banget di Indonesia, tapi dia akhirnya mencoba peruntukannya dan mencoba apakah bisa sukses juga menjadi stand up comedian di luar negeri. Kan belum tentu. Sukses di Indonesia belum tentu ada sukses di luar negeri. Nah stand up comedian ini mungkin udah tahu siapa orangnya, namanya Panji ya. Nah dia mencoba tuh pakai bahasa Inggris, bahkan menjadi stand up comedian di luar negeri. Jadi belum tentu profesi Anda saat ini Anda bisa sukses di negeri orang lain. Jadi ya Anda jangan sampai ketika sudah sampai di puncak, Anda sudah di top level, Anda jangan jenuh. Karena ada titik jenuh setiap passion. Serius, passion apapun itu ada titik jenuhnya. Nah makanya kenapa kalau bisa ada 3, supaya kita bisa gonta-ganti, kadang ini lagi, kadang ini. Jadi gitu. Nanti kalau sudah sukses banget ya, sudah spesialis, sudah expert, barulah Anda mencoba sesuatu yang berbeda. Makanya saya sebut tadi expert generalis. Gitu.
Oke, kapan-kapan kita kupas tuntas lagi di video berikutnya. Kalau Anda suka, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagaimana kamu? Kita nanti diskusi lagi berikutnya. Karena saya mau belanja dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.